orang tua tapi mulutnya seperti mulut sapi, Pak. Jadi sangat ketara sekali, berbeda yang satu ini. Kata Nabi Nuh, kau siapa? Dan kenapa kau naik ke atas kapal ini? Wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Musola beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW yang barangkali hadir pada malam hari ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam kebaikan. Yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, jamaah lintas masjid, lintas musola yang hadir pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dan semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengawali dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan hingga Bapak Ibu ringan melakukan semua ibadah dan duduk menjelang waktu Isya. Semoga ini menjadi tambahan pahala yang banyak di sisi Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat satu riwayat, Pak. Diceritakan ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menaikkan umatnya ke atas kapal. Nabi Nuh ini cukup lama dia berdakwah, Pak, 500 tahun. Pengikut cuma 70 orang. Jadi hafal betul dia wajah umatnya itu. 500 tahun 70 orang pengikut, jadi hafal betul wajah. Tapi waktu menaikkan umatnya ini ke atas kapal, Pak, ada wajah yang tidak Nabi Nuh kenal. Orang tua tapi mulutnya seperti mulut sapi, Pak. Jadi sangat ketara sekali, berbeda yang satu ini. Kata Nabi Nuh, kau siapa? Dan kenapa kau naik ke atas kapal ini? Kemudian orang tua ini menjawab, aku naik ke kapal kau Nuh karena terpaksa sebetulnya, karena Allah yang memerintahkan aku. Aku disuruh memberitahu rahasiaku agar kalian mampu mengalahkan aku. Tapi aku juga punya misi. Aku ingin badan sahabatmu bersamamu, tapi hati mereka bersamaku. Barulah sadar Nabi Nuh bahwa yang naik ini adalah iblis. Kata Nabi Nuh, keluar kau dari kapal ini. Kau tunggu dulu Nuh, kan aku diperintah Allah untuk ngasih tahu rahasia. Sebetulnya rahasia ini 5 Nuh, cuman aku 3 bisa aku sampaikan. Kalau yang 2 lagi itu senjata pamungkas aku. Nggak mungkin aku bocorkan kau. Turun malaikat Jibril, Pak. Nuh, kau tidak butuh yang 3 itu. Nego Nuh, yang 2 disampaikannya, yang 3 biarlah simpan. Kata Nabi Nuh, bisa enggak yang 3 itu kau simpan, yang 2 kau sampaikan? Kalau itu cukup adil dong, 3 sama aku, 2 sama kau. Jadi nego ini udah lama, Pak. Nego-nego kurang-kurang sedikit, itu udah lama. Tawar-menawar itu ada. Kata iblis ini, tidak akan ada anak cucu Adam yang bisa mengalahkan aku. Setaat apapun mereka beribadah, selama di dalam hati mereka ada iri hati, hasad, dengki kepada orang lain. Sementara Bu, masing-masing kita nih Pak, punya itu di hati kita Pak. Iri hati itu apa Bu? Benci kita nengok orang bahagia Pak. Itu aja udah termasuk iri hati. Tapi kalau udah sampai ke tahap dengki, gimana supaya nikmat yang ada pada dirinya hilang? Itu tingkatan yang dia beranak nanti pada iri hati sampai ke situ. Kalau masih sekedar iri hati aja Bu, itu tuh udah termasuk dosa. Apalagi sampai ke tahap dengki. Dan masing-masing kita punya hal itu di dalam hati kita tuh.
Kadang nampak kawan sukses Pak, alhamdulillah lah selamat ya bang ya, tapi hati sudah mati lah kawan ya. Enak betul hidup kawan di dalam hati Pak, kan kawan tidak tahu Pak. Itu yang ada di dalam hati kita. Ditanyalah oleh Nabi Nuh Pak, kenapa dengan iri hati kami tidak bisa mengalahkan kamu? Kau tahu kan Nuh, sebab aku diusir dari surga karena aku iri hati dan dengki kepada Adam. Jadi ini dosa paling tua langit dan bumi. Disebabkan apa? Iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Kok aku disuruh hormat? Dia anak baru, aku udah senior. Bahan penciptaan aku api, dia tanah, anak khairu minhu. Sehingga prinsip iblis, aku kena usir biar sama-sama tidak dapat kita. Itu. Jadi ada orang iri itu Bu, biasa sama tidak dapat. Jadi bukan aja menghilangkan orang, biarlah dia pun tidak dapat, tidak masalah sama dia. Nah ini di hati kita tuh ada Pak. Kalau kita renung-renungkan lah Pak ya, ada. Makanya kalau kita main media sosial sekarang itu, hindarilah mengupload kebahagiaan kita, keberhasilan kita. Ini itu nyata Pak. Ibu sama suami damai, pergi liburan, bikinlah apa video lari-lari di pantai itu Bu, pakai slow motion lah. Sementara rumah tangga kawan ibu tidak ada yang seperti ibu, sakit tidak hati yang nengok itu. Itu tuh yang bahaya tuh Pak. Diposting makan di mana, sementara orang tidak makan kadang. Itu tuh dia yang bangkit penyakit orang dibuatnya iri hati. Jadi ini ada di diri kita semua nih Bapak Ibu. Makanya ibadah kita masih belum bisa tenang betul Pak, karena kita masih ada hal ini di dalam jiwa kita. Makanya aku diusir Nuh dari surga karena aku iri hati kepada Adam. Akhirnya aku berpikir biarlah sama-sama tidak dapat. Akhirnya diadu dombanya antara Adam dengan Allah. Jadi itu Pak, iri hati bisa melahirkan adu domba. Apa kata iblis kepada Adam? Aku memang benci sama kau Adam. Gara-gara kau aku terusir dari surga. Tapi kalau betul ngomong aku ini tolong kau dengarkan. Apa? Sebanyak ini di surga apa kau yang tidak boleh makan? Buah kuldi. Kau tahu tidak arti kuldi itu keabadian? Tidak. Allah itu tidak ingin kau abadi. Saran aku nih ya, kalau mau kau abadi, kau makanlah buah kuldi. Itu petunjuk iblis tuh Pak. Diadu dombanya Nabi Adam sama Allah. Berhasil Pak. Apalah beda sama kita, bang, aku bukan mengadu-ngadu, bang nih bang, ini aku terdengar betul nih bang, aku tidak enak, masalah abang dekat sama aku, abang gitu-gitu kan, tersinggung lah aku bang. Dia apa katanya, malas aku ngomong bang, bertengkar lah bang nanti. Itu banyak tak kita macam itu. Jadi tidak ada beda ya Pak, sama juga Pak, sejarah berulang sebetulnya. Kita ngomong auzubillahi minasyaitonirrajim, kita berkawan sama iblis. Susah Pak, termasuk di diri saya sendiri ini aja Pak ya, masih ada kadang ngaji ini sebetulnya nyinggung diri sendiri banyak ya Pak, karena itu terjadi di diri kita, bukan di diri jamaah saja, di diri kita pun terjadi. Diadu domba ya, sementara kata Allah apa Pak, wa inna ba'dakum illallah masya'u bin namimah al-mufarriqu bainal ikhwan. Orang yang paling dibenci Allah, orang yang suka mengadu domba dan memecah belah antar sesama saudara. Sementara ini yang sering kita lakukan. Dibilangnya kakak apa kak? Dia tidak usah aku ngomong lagi kak. Itu singgunglah kakak nanti. Tidak ngomong aja lah, tidak apa-apa dong. Tidak usah, tidak tidur kakak dengan mulut dia. Percayalah kak. Orang udah penasaran nunggu Bu kan. Itu tuh banyak. Jadi Bu ya, ini lahirnya adu domba karena iri hati. Kalau kita lihat Bu ya, di dalam kitab Nihayah Az-Zalimin, karya Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi, juz 2 halaman 89 sampai 92 Pak. Raja atau Khalifah Al-Mu'tasim, dia sangat dekat dengan seorang Arab Badui pedalaman. Arab Badui ini Pak dekat sama Khalifah. Orangnya baik, akhlaknya bagus, dan dia orang yang terdidik. Jadi Khalifah senang dengan orang Badui ini sebab akhlaknya.
Tapi kedekatan khalifah dengan orang Arab Badui ini mengganggu menteri, Pak. Ada menteri yang iri nengoknya. Ini anak ini nampaknya dekat betul sama khalifah nih. Kalahlah kedekatan kami menteri daripada dia. Nah, disitulah mulai dia ingin mengadu domba antara khalifah dengan orang Arab Badui ini. Duduk dia sama khalifah, Pak. Khalifah, aku bukan mengadu-ngadu nih. Kau kan dekat sama orang Arab Badui itu. Tapi rupanya kedekatan kau ke dia itu dapat dia aib kau, Tuan. Aib apa? Disebar-sebarkannya ke masyarakat, katanya nafas kau busuk. Maka dia katanya tidak tahan kalau duduk sama kau tuh ngomong agak jauh dia. Nafas bau. Mendengar itu tuh singgung khalifah, Pak. Nak nyangka dia dekat sama aku, itu makanya disebut fitnah itu lebih kejam dari membunuh itu tuh lah, Pak. Disuratinya lah orang Arab Badui ini disuruh menghadap besok, Pak. Orang Arab Badui ini karena tidak ada masalah apa-apa tuh datang dia. Belum sampai dia ke tempat khalifah dihadang dia sama menteri ini. Aku ada masak, datanglah ke rumah. Aku mau buru-buru Pak Menteri. Tidak datanglah ke rumah dulu. Ada makanan tuh, rupanya semua makanan yang dihidangkannya tuh, Bu, bawang yang banyak, Pak. Tom yam misalnya itu bukan bawang. Itu ada nama puyung hai, rupa telur dadar. Saya sangka apa, Pak? Apa loh Bapak nih makan puyung hai? Nama bagus, rupa telur dadar. Jadi semua serba bawang. Habis dia makan tuh, Pak, kan kalau makan bawang tuh sama hidung-hidung terasa sekali, Pak. Aromanya tuh busuk. Itu ya kata Rasulullah, jangan mendekati masjid kami orang yang habis makan bawang. Karena memang dari hidung keluar, dari mulut keluar, Pak. Nah, kita kecilkan hidung, mulut kita, hidung kita dari hidung keluarnya, Pak, hawa itu. Jadi tidak sempat dia membersihkan, langsung dia menghadap khalifah. Karena dia malu, Pak, agar khalifah tidak tercium napas busuknya, ditutupnya lah hidungnya sambil ngomong tuh. Disitulah bulat kata khalifah, betul kata menteri. Nah, itulah fitnah tuh, Pak. Makanya jangan terlalu lincah, betul tangan kita ini menyebar-nyebar broadcast di WA tuh, Pak. Kadang banyak tuh, Bu, broadcast di WA orang tuh kita tahu, Pak, enggak macam itu ceritanya, tapi disebarkan, Pak. Ada orang sedang tidur tersenyum. Inilah jasad syahid di kilometer 50. Apa yang sedang kau impikan, saudaraku? Kan itulah kalimatnya, Pak ya. Lupa anak tuh masih hidup berubah, dipoto kawan. Tidur serah senyum itu dipoto, inilah mati syahid. Orang langsung tersebar. Cepat kita nih Pak nyebar. Tolong sebarkan. Ini sekarang kejadian babi di cloning dengan kerbau. Padahal itu gambar AI, Pak. Percaya orang mau gawat sekarang nih babi sama kerbau. Apa hukumnya tuh? Setengah halal setengah haram kah atau macam mana? Padahal itu gambar elektronik, Pak. Itulah AI itu, Bu ya. Suara Ustadz Somad aja bisa dibuat orang tuh mempromosikan obat, Pak. Nah, suaranya aja diambilnya, makanlah obat ini. Nah, suara-suara Ustadz Somad, Bu. Padahal tidak pernah Ustadz Somad mempromosikan obat tuh. Tuh Christine Hakim, saya setelah mengkonsumsi, padahal tidak pernah Christine Hakim. Itulah suara kita ini bisa berubah, Pak. Maka sekarang di zaman fitnah betul nih, Pak. Dicari tahu betul dulu. Benar enggak berita tuh, jangan sampai kita ini termakan hoax jadinya, Pak. Ini contohnya fitnah ini dahsyat, Pak. Wah, ini positif nih, berarti betul dia yang menjelek-jelekkan aku ke orang. Betul berarti menteri aku. Wahai orang Arab Badui, kau tolong sampaikan surat aku ini kepada Menteri Keuangan. Sudah saatnya kau menerima gaji kau dan akan dilebihkan. Rupanya isi surat itu apa, Pak? Siapapun yang membawa surat ini sampai kepadamu, perintahkan Algojo memenggal kepalanya. Arab Badui ini tidak tahu, Bu. Diterimalah surat itu, Pak, dimasuknya ke gulungannya. Pas dia keluar datang menteri itu.
Kena marah kau sama khalifah saya. Enggak. Justru aku nih mau naik gajinya. Ini ngantarkan surat ke Menteri Keuangan. Menurut kau, kalau ada orang yang mau menolong kau mengantarkan surat ini, berterima kasih kau enggak kira-kira? Berterima kasih lah. Bahkan kalau ditambahkannya untuk kau sekitar 2000 dirham, mau kau enggak? Maulah. Biar aku antarkan surat tuh. Makanya orang yang memfitnah itu dia tidak akan mati kecuali karena fitnah yang dibuatnya. Itu bahaya ya, Pak. Dengan senang hati lah Bu diantarnya lah surat itu ke menteri. Dibuka sama menteri itu, tunggu di sini Pak Menteri. Datang panggil Algojo, langsung ditebasnya lehernya Bu. Ditaruh di baki, diantarkan ke khalifah. Ini sudah aku lakukan khalifah. Tengok buka rupanya kepala menteri itu. Disitulah suruh panggil Arab Badui itu balik. Itulah selamatnya karena amal ibadahnya itulah. Makanya Pak, kalau kita sudah kena fitnah sama orang tuh, banyak-banyaklah sholat lagi Pak. Betul-betul menyerah ke Allah aja lagi. Karena tidak bisa meyakinkan orang tuh Pak. Udah susah kalau nama kena fitnah posisinya. Harus banyak-banyak aja lagi minta tolong kepada Allah supaya membalik-balik fitnah itu kepada orang yang memfitnah. Nah itulah ngerinya fitnah nih. Bahkan pernah seorang istri akhirnya membunuh suami karena fitnah. Pembantunya ini Pak ngomong ke istrinya, Bu, menurut saya Bapak kayaknya sudah mulai kurang sayang sama ibu, kurang perhatian sama ibu. Dari mana kamu tahu? Kamu nih aneh nih, baru kerja udah anda aja yang kamu perhatikan. Ini menurut saya sebagai perempuan kita sama Bu. Kadang laki-laki itu Bu, dia butuh perhatian-perhatian kecil aja Bu. Contohnya apa? Itu kumis bapak kan udah mulai berantakan. Nanti malam ibu bikinlah surprise kecil, bawa pisau cukur. Pas bapak tidur, ibu dekati, ibu rapikan kumisnya, rapikan jenggotnya. Jadi pas dia subuh bangun kan senang dia Bu. Oh, dapat surprise dia walaupun itu kecil Bu, tapi sangat berharga Bu. Kan baik nampaknya tuh Pak. Pas suaminya pulang, didekatinya lah, Pak mohon maaf, saya bukan maksud untuk mengadu-ngadu Bapak dengan Ibu. Ibu sepertinya ada niat ingin membunuh Bapak malam ini. Kalau Bapak tidak percaya, cobalah Bapak nanti pura-pura tidur, lihat Ibu bawa apa ke dalam kamar. Ngeri enggak tuh Pak? Tuh Bu. Makanya berat hukuman orang-orang yang macam ini Pak. Sementara itu halal di dalam politik Pak. Itu halal dalam politik tuh Pak. Mengadu domba, mau fitnah, mau wah itu halal betul. Mengeri Pak. Jadi pas malam istri dah kamek-kamek lah bawa pisau, mau ngasih surprise. Suaminya pura-pura tidur. Wah betul pembantu aku. Rupanya istri aku mau membunuh aku. Pas dekat ditangkapnya pisau itu Pak, langsunglah dibunuhnya istrinya itu. Itulah akibat fitnah. Jadi iri hati itu Bu, melahirkan fitnah, melahirkan adu domba. Itu yang terjadi Pak. Kita lihat lagi Pak, Qabil dan Habil. Qabil kan masing-masing anak Nabi Adam itu Bu, kembarannya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Qabil kembarannya Iklimah, wajahnya cantik. Habil kembarannya Labuda, wajahnya jelek. Jadi setelah mereka dewasa, Allah perintahkan nikah silangkan anakmu Adam. Kalau nikah silang berarti Qabil dapat Labuda yang jelek, Habil dapat Iklimah yang cantik. Iri lah Qabil. Itu iri itu Pak. Sempat diprotesnya Bu, ayahnya tidak bisa gini ayah. Ini pilih-pilih kasih nampaknya nih. Aku pokoknya tetap mau sama pasangan aku sendiri, kembaran aku sendiri. Ini perintah Allah Qabil. Aku tidak terima ya. Itulah iri itu.
Tidak terima dia dengan perintah Allah itu. Jadi dari zaman pertama dulu itu rupanya memang cenderungnya laki-laki itu matanya kepada perempuan cantik. Kalau ada di antara bapaknya ngomong saya nak butuh istri cantik Ustaz, yang penting solehah. Udahlah Pak, nggak usah ngibur diri Bapak lagi. Tahu saya penderitaan Bapak. Kan ada yang macam-macam itu Pak, sosok bijaksana gitu Pak ya. Atau ibu-ibu bilang, saya tidak penting wajah suami saya itu, yang penting dia setia Ustaz, membimbing saya. Saya bilang, Bu, makin ibu ngomong itu, Bu, makin tahu saya kesedihan ibu. Nah, bagus ibu diamnya lagi. Memang iya Pak. Dari zaman dulu itu memang cenderungnya laki-laki perempuan cantik sama laki-laki tampan, kan memang seperti itu Pak. Ada waktu Jakarta banjir Bu, ada nenek-nenek nak mau turun dari atap Pak. Ayo nek turun, enggak aku mau sama yang ganteng tadi itu. Milih tahu Pak, tim SAR yang ganteng itu dicari ya. Pasal menjemput dulu Pak. Kalau enggak mau dia turun. Jadi memang macam itu Bu. Ada enggak enak hati kita nih kalau kecewa tuh Pak. Akhirnya dapat lagi solusi. Kata Allah kalau enggak suruh mereka berkurban. Nah, kan itu sejarah kurban tuh Pak. Suruh mereka berkurban Adam. Apa nanti yang paling ikhlas kurbannya yang disambar api dari langit itu yang berhak menikahi Iklimah. Jadi ada solusi Pak. Cuman yang kawan ini, si Qabil ini memang pelit pula. Dicarinya hasil tumbuhannya yang rusak-rusak itu yang dikorbankannya. Nah, jadi kalau kita ini Pak, mau sesuatu, lakukanlah sesuatu. Ingin mendapatkan perhatian dari Allah, tentu kita harus beramalnya lebih daripada biasa Pak. Nggak bisa pula standar apa kita. Maka saya kasih tahu sama tim sukses, jangan ngandalkan isi kepala aja. Payah kata saya, berat, strategi orang macam-macam. Orang berduit Pak. Bawa tahajud tiap malam meminta tolong ke Allah, itu yang baru bisa berubah keadaan. Karena Bu, dalam dagang pun macam itu Pak. Dalam dagang Pak, kalau kita mengandalkan kekuatan pikiran, strategi dagang, kita sambut orang datang, kita tersenyum, tidak mau. Kalau memang Allah mau nahan itu tidak bisa Pak. Tapi kalau kita serahkan ke Allah, barulah Allah yang ngantar-ngantar rezeki. Mana pula ada yang bisa kita ngatur rezeki. Kalau enggak tutup perusahaan-perusahaan besar di Indonesia nih Pak. Kurang ahli apa orang dah? Pabrik tekstil berapa yang tutup di Indonesia? Kurang ahli apa orang yang dipekerjakannya di sana? Memang enggak bisa Pak. Udah kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Oke, selesai. Kita nyerah ke Allah lagi. Nah, penting ikhtiarnya udah nih. Minta tolong betul lah ke Allah. Kalau pakai strategi Pak, mau tidak tidur mata malam Pak. Nanti ini Bang, daerah ini nanti ini caranya. Nanti kalau diminta orang itu jangan dikasih dulu semua. Tapi tidak bisa pula Pak, kalau tidak dikasih semua macam mana caranya ya? Ada pikir. Selesai pemilu, stroke masing-masing Pak. Karena udah letih badan tuh berpikir. Jadi lebihnya tuh pokoknya ikhtiar semaksimal mungkin serahkan kepada Allah. Ini udah disuruh berkurban, pelit pula Anda mau berkurban banyak. Tentu kurban Habil yang diterima oleh Allah. Kalau Habil dicarinya kambingnya yang terbaik. Jadi kalau kita ibaratnya tuh Pak ya, kalau untuk memenangkan persaingan itu kasihlah jalur-jalur langit tuh Pak. Santuni orang miskin, jelas lagi tidak menang kita Pak, pahala tetap dicatat di sisi Allah. Daripada ketua 50 Pak, dia belum tahu lagi. Batu aja Pak, 50 tuh Pak. Azab dibuatnya Pak kalau macam itu. Bagus pergi ke masjid, berapa orang fakir miskin di sini Pak, berapa orang anak yatim. Tolong doakan Bapak ya, Bapak akan maju. Mana tahu doa kalian inilah yang bisa, karena Bapak punya niat baik betul untuk kota kita nih. Itu bisa tuh. Pakai jalur hijau semuanya. Kalau pakai jalur-jalur yang umum-umum tuh Pak ya, letih Bu, asli letih. Karena saya pernah jadi penceramah caleg yang mau maju gitu Pak.
letih Bu. Bawa apa nih, bawa talam, kuali, panci. So, itu dinampakkan tuh Pak, karena nanti itu mau dibagi tuh. Mau dibagi itu. Dibawa ayah kandung, mak kandung, duduk di situ, apa letihnya tuh Pak. Itu banyaklah tim tuh. Belum dapat lagi Pak, belum dapat lagi Pak. Ngeri Pak, letih Pak. Banyak duit habis buatnya. Nah, kalau karena ikhlasnya Habil, kurbannya yang diterima, Qabil akhirnya sakit hati. Akhirnya gara-gara iri hati, dia membunuh Pak. Apa kata Habil? Kalau kau melayangkan tanganmu untuk memukul aku tidak akan melayangkan tanganku untuk memukulmu. Dan dalam riwayat Bu ya, Habil ini sebetulnya lebih kuat daripada Qabil. Tapi dia tidak mau balas. Aku tidak ingin menjadi seperti dirimu. Jadi Utsman bin Affan bertanya ke Rasulullah, kalau sempat Ali masuk ke dalam rumahku ya Rasulullah, dia ingin membunuhku, apa yang harus aku lakukan? Jadilah kau seperti Habil. Makanya waktu Utsman bin Affan dikepung tuh Pak, kan masih ada beberapa orang sahabat tuh, disuruh Utsman pulang kalian semuanya. Jangan gara-gara satu orang Utsman bertumpah darah orang-orang Muslim. Kan dibiarkan Utsman aja, orang tuh masuk, menusuk dada, menarik jenggot, kan dibiarkan aja Pak. Ingat dia pesan Rasulullah, jadilah engkau seperti Habil. Kalau kita mana bisa kita terima yang macam ini Pak. Daripada aku duluan bagus, dia dulu lagi ya. Kan kalau kita gitu Pak ya. Tapi kalau para sahabat tuh Bu, itu yang diingatnya. Kalau sempat saudara kamu sesama Muslim ingin membunuh kamu, jadilah kamu seperti Habil. Nah, itu Pak. Ibaratnya nak melawan nangkis-nangkis saja mungkin Pak. Nah, itu kita belum bisa lagi itu Pak. Nah, itulah bahayanya iri ini Pak. Akhirnya Qabil pun membunuh Habil. Tetapi Bu, Rasulullah ajarkan pula kepada kita bagaimana kisah seorang sahabat yang mereka itu tidak punya rasa iri hati kepada sahabat yang lain. Bahkan selalu menganggap sahabat lain itu lebih mulia daripada diri dia sendiri. Nah, itu cara sahabat Bu. Makanya Bu ya, kita itu selalu menganggap orang lebih baik daripada kita. Orang lebih baik daripada kita. Saya alhamdulillah sampai sekarang Pak menganggap jamaah ini lebih pintar daripada saya. Makanya saya hati-hati Bu memilih bahan ceramah itu yang tidak fikih, yang tidak apa. Supaya apa Pak? Karena jamaah ini pintar-pintar, itu pikiran saya. Jadi tetap ada rasa hormat saya kepada jamaah di sini. Karena ada ustaz ini kadang Pak tinggi lah engke Pak. Mentang-mentang dihormati orang, bertanya lah ibu-ibu nih Bu. Ustaz saya mau tanya seperti yang Ustaz sampaikan. Kemana aja telinga ibu dari tadi? Tidak dengar saya bilang, kan ngeri itu Pak. Jadi kalau kita itu Bu, harus merasa orang lebih baik daripada aku. Orang duduk di depan aku ini karena mereka tawaduk, karena orang yang rendah hati. Nah, itu yang saya anggap Pak. Sebanyak ini pengajian Bapak Ibu bisa dengar tapi mau duduk di kajian saya, itu sangat tawaduk. Jadi Bapak Ibu duduk depan saya ini karena tawaduk, bukan karena tidak tahu tentang pengajian. Karena rendah hati Pak, ini amalan mahal nih Pak dalam Islam. Rendah hati ini. Nah, para sahabat itu tidak pernah menaruh iri hati kepada yang lain. Kita ambil kisah Pak. Salman Al-Farisi itu udah nabung uang untuk biaya nikah. Dia naksir dengan famili Abu Dzar Al-Ghifari. Disampaikannya lah ke Abu Dzar. Abu Dzar bisa tolong enggak sampaikan kepada famili kau tuh. Aku udah punya uang tabungan, aku mau nikah sama anaknya. Terus promosikan aku, tolong Abu Dzar, kau yang tahu siapa aku, sampaikanlah nanti ke keluarganya. Datanglah Abu Dzar Pak ke rumah pamannya ini. Paman, bibi, aku kemari menyambung apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi kepadaku. Dan perlu paman bibi tahu bahwa Salman Al-Farisi ini sahabat sejati Rasulullah. Pemilik ide di perang Khandaq sehingga kita menang di perang Khandaq. Pencari kebenaran sejati untuk mencari Rasulullah itu dia rugi berapa kata Bapak? Ditipu orang,
Dari Persia ditipu orang, sampai di Madinah dijual orang lah Pak. Habis duitnya, pas nampak pedagang Arab lewat, kalian dari mana? Kalian dari negeri yang berbatu enggak? Iya. Guru aku nyuruh kalau jumpa kalian minta ajak ke sana. Kalian mau berapapun upah, ini ya ternak aku banyak, ambillah. Nah, diambil orang ternaknya, sampai di Madinah dijual sama orang Arab juga. Makanya Al-Quran itu turun di Arab Saudi itu jahat Pak. Orang Arab itu jahat. Nah, makanya Nabi dan Rasul diturunkan di situ. Sampai di Madinah dijualnya Salman nih Pak. Jadilah udah dari kaya rebut miskin, jadilah babu di kebun kurma orang. Pas dia dengar Rasulullah ke Madinah, dia mau ke sana kena tinju lah dia sama tuannya Pak. Kau lah budak di sini, kau mengkek-mengkek, kena tinju lah dia di kebun. Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari, dia pencari kebenaran sejati. Dia ingin menikahi anak Paman dan dia sudah ada tabungannya. Berundinglah kami sebentar ya Abu Dzar ya, cerita-ceritalah sama anak perempuannya itu. Dapatlah keputusan setelah kami berbincang-bincang Abu Dzar. Rupanya anak aku lebih cenderung sukanya kepadamu Abu Dzar. Kami pun suka sama kau nih. Kau aja lah menikah sama anak kami. Lupa janji sama Salman Pak. Mau Paman. Dia pelurus ya Bu. Habis itu nyesal Pak. Aduh malu aku sama Salman nih. Aku udah terbilang iya nih. Terasa pengkhianat lah waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari. Dengan wajah sedih ketemulah dia Salman. Bagaimana Abu Dzar? Salman dah semangat. Berhasil Abu Dzar. Minta maaf aku Salman. Aku salah. Salah kenapa? Malu aku mau ceritakan sama kau. Udah aku promosikan kau tadi Salman. Rupanya paman aku dan saudara perempuan itu tuh dia memilih aku daripada kau Abu Dzar, Salman. Malu betul aku. Kau jangan malu Abu Dzar. Seharusnya aku yang malu karena telah mendekati perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Tidak perlu kau malu Abu Dzar. Tabungan aku ambil untuk kau biaya nikah. Itu kalau bapak tuh Pak tega kau ya. Bekawan kita nih ya, ngaji kemana-mana sama gitu. Nggak taunya kok gitu kan aku. Wah itu Pak, itu di hati sahabat tuh Pak nggak ada Bu menyekat-nyekat di hati itu nggak ada. Itu hebatnya mereka. Iya, padahal kan dia nggak tikung tuh Pak. Tapi enggak, dia mau sahabat seperti itu Bu. Bahkan di hadis yang masyhur kita dengar, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Lewat sahabat yang tidak dikenal habis beruduk menggendong sendalnya. Apa kata Rasulullah? Ahli surga. Sampai penasaran Pak, sahabat Pak. Kok bisa orang biasa seperti ini dikatakan ahli surga? Sebanyak ini sahabat yang utama sedang duduk. Beberapa hari kemudian dia lewat lagi Bu, ahli surga. Oh, enggak tahan sahabat lagi Pak. Pasti ini istimewa orang ini. Sahabat macam itu Bu. Irinya tuh melihat orang lebih amal akhiratnya daripada dirinya. Kalau masalah orang berduit atau enggak itu enggak ada irinya. Nah, iri kita nih yang harus kita proses sebetulnya Pak. Kita tuh jarang Pak iri sama orang karena dia lebih akhiratnya. Pasti irinya karena kelebihan yang dimilikinya, anaknya cerdas-cerdas, berhasil-berhasil. Di situ itulah makanya kita ngaji ini Bu, itulah untuk ngerem-ngerem. Itulah untungnya Bapak Ibu mengaji ini. Sementara Bu yang di luar musola luar masjid lebih banyak yang enggak mengaji Pak. Itu tuh yang sulit tuh Bu. Jadi yang ngaji itu sedikit sehingga yang tahu itu cuman sedikit Pak. Sementara yang di luar tidak tanggung banyaknya yang tidak mengetahuinya. Akhirnya kadang kita pun terbawa jadinya Pak. Kita pun terbawa jadinya Bu. Karena kita sedikit lebih banyak bergaul sama mereka daripada kita bergaul di masjid cuman Pak. Sesekali lah kita ngumpul-ngumpul. Akhirnya pengaruh mereka akan lebih besar daripada kita. Sehingga kita ikut pula iri melihat keberhasilan orang lain. Nah itu jadinya. Nah kemudian Pak, tidurlah sahabat di rumah orang ini Bu. Aku intai apa amalan dia akan aku amalkan. 3 hari dia tidur di situ Pak, tidak ada nampak amalan yang istimewa. Sholat jamaah biasa, ngaji sikit, zikir sikit, tidak banyak ibadahnya. Sholat malam pun tidak. Akhirnya kata sahabat nih,
sebetulnya aku tidur di rumah kau nih karena aku penasaran. Udah 3 kali kau lewat, selalu dikatakan Rasulullah telah lewat ahli surga. Akhirnya aku numpang tidur di rumah kau nih untuk melihat amal apa yang kau lakukan. Rupanya terus terang kecewa aku. Tidak ada rasanya amalan kau yang istimewa. Maka kata sahabat ini, kalau amalan aku seperti yang kau lihat. Tetapi aku tuh setiap kali sebelum tidur, aku ingat orang-orang yang menyakiti aku. Kemudian aku mintakan ke Allah, ya Allah, ampunilah seluruh dosa orang yang menyakitiku hari ini. Dan yang kedua, aku tidak pernah menaruh rasa iri hati, hasad, dengki kepada seorang muslim pun. Apa kata sahabat ini mengakui, Pak? Itu kami tidak mampu melakukannya. Itu Pak, memang tidak mampu melakukannya. Jadi kita ini ada bakat-bakat iri nengok orang tuh ada, Pak. Cuman kita ini cukup bisa mulia kalau tetap kita diamkan dia di dalam jiwa. Jangan sampai dikeluarkan. Sampai nanti kita obati sendiri. Cara ngobatinya apa, Bu? Doakan keberhasilan untuk orang yang kita iri. Nampak rumah kawan besar, Pak, kaya raya, ya Allah, berkahilah harta saudaraku ini. Jadikanlah dia orang yang soleh, ya Allah. Jadikanlah hartanya berarti untuk orang. Padahal kita iri ini, Bu. Karena kata Rasulullah, siapa yang mendoakan saudaranya yang baik-baik tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, maka malaikat akan berkata, engkau pun akan mendapatkan hal yang serupa. Nah, itu cara memindahkan harta orang tuh, Pak. Tidak pakai tuyul, pakai doa. Doakan kebaikan untuk dia pindah ke kita. Kawan ibu kaya, perawatan skincare-nya mahal, ibu tidak mampu. Ibu doakan aja dia, ya Allah, mudah-mudahan kecantikan wajahnya membuat dia semakin bersyukur. Pindah cantiknya ke ibu. Tidak banyak modalnya. Lulur Purbasari aja, Bu, 8.000. Bisa, Pak. Karena kan kalau hati kita baik, kulit kan jadi bagus, Pak. Ibu tanyalah ke dokter kulit. Kalau orang hatinya baik, kulitnya pasti bagus, macam kulit bapak ibunya. Coba beda kan kalau orang-orang yang iri hati, beda, Pak. Walaupun hitam, Bapak, tetap cahayanya tuh keluar. Ini dimatikan lampunya, terang ruangannya. Itu beda dia. Dan kalau udah kena kita penyakit iri hati itu, Pak, orang beriman pun bisa lewat. Beriman pun kita nih, Pak, kalau hati-hati bisa lewat. Contohnya siapa, Bu? Antara Nabi Yusuf dengan saudaranya, Pak. Saudara Nabi Yusuf yang 11 ini kan orang-orang baik sebetulnya nih, Pak. Orang baik, Bu. Orang beriman kepada Allah. Cuma iri kenapa Yusuf lebih disayang sama Bunyamin daripada kita. Kita ini kok dicuekin. Nah, itu Pak bahayanya. Jadi kita itu tidak boleh membuat orang iri sama kita. Dan jangan pula membuat orang akhirnya benci kepada orang gara-gara kita. Ini gara-gara Nabi Yusuf kan tidak tahu dia salahnya apa, Pak. Tahu-tahu saudaranya benci sama dia. Jadi Nabi Yusuf tuh, Bu, udah ngomong dia sama bapaknya. Apa kata Nabi Yusuf nih? Ya abati, wahai ayah, tadi malam aku bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Mendengar itu apa kata Nabi Yakub? La ta'sus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Jadi Nabi Yakub tahu, Pak, dia pilih kasih. Jangan sampai mimpi kau ini tahu saudara-saudaramu Yusuf. Mereka akan mengadakan tipu daya kepadamu. Itulah akibat dari pilih kasih itu. Jadi rupanya kita pun bisa menimbulkan orang iri hati sama kita. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang dijauhkan Allah dari rasa iri hati, hasad, dengki ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.